Maleakhi pasal yang kedua, agak banyak ayatnya, panjang. Ayat 13 sampai 18. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Panjang ya. Kita akan baca ayat-ayat ini. Maleakhi pasal 2 mulai ayat 13 terus sampai atau sampai ayat 16 saja ya. Ayatnya cuma sampai 16. Ayat Maleakhi pasal 2 mulai 13. 1, 2, 3. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan tangisan dan rintian. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Hafalkan ayat ini saudara terus. Itu akan jadi obat dalam hidupmu. Menjagai kita untuk tidak bercerai. Apa sih yang menjagai kelakuan kita bersih? Firman Tuhan. Kalau engkau dengar pasal 3 sampai pasal 37, Ayub dengar sahabat-sahabatnya, dia akan berbuat salah. Kalau kita dengar dunia, kita akan berbuat salah. Coba sekarang lihat saudara, tiap minggu saudara ya, itu televisi itu apa tuh namanya, info selebritis lah segala macam. Tiap minggu isinya orang kawin cerai terus. Baca koran, baca majalah, lihat sebelah, lihat tetangga. Aduh, semua orang bercerai. Akhirnya menjadi pembenaran. Ya, dia juga bercerai. Soal selebritis mungkin saya nggak akan ikuti ya. Mungkin saya akan berkata, ya memang artis begitu. Yang repot kalau hamba Tuhan bercerai. Loh banyak kan? Banyak saudara. Hamba Tuhan cerai, kawin lagi. Dipakai Tuhan lagi. Masih bikin mujizat lagi. Itu yang paling berbahaya. Kalau dunia artis bercerai, mungkin nggak akan banyak diikuti. Tapi yang repot kalau hamba Tuhan bercerai. Beberapa tokoh kan sangat terkenal. Yang paling terkenal mungkin saudara yang tahu siapa? Larry Lee, Rasul Doa Internasional, kawin cerai lagi. Mary Reese Holder, pengarang buku yang judulnya Marriage Plus. ya, dicetak berapa juta lembar kopi, mempengaruhi dunia dengan pelayanannya. Counseling marriage, 30 tahun menikah, sekarang cerai kawin lagi. Wah ini menurut saya itu lebih berbahaya gitu ya. Berita-berita begini ini membuat orang ya pendeta aja cerai kawin lagi, gimana gue gitu kan. Tapi saudara jangan pandang manusia, pandang firman Tuhan. Amin. Itu jadi obat saudara. Kalau saudara pandang manusia, itu penyakit dalam hidup saudara. Jadi sumber masalah. Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Inilah yang kedua yang kamu lakukan. Yang pertama itu Tuhan, judul perikopnya itu Tuhan marahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ya, itu judul perikopnya. Ya, Tuhan marah pertama soal kawin campur, tapi yang kedua soal perceraian. Maka ayat 13 tadi, inilah yang kedua yang kamu lakukan. Menutupi mezbah dengan air mata, tangisan dan rintian. Lalu ayat 14-nya, oleh karena apa? Tuhan, dengan apa saya itu menutupi mezbah, lalu menutupi mezbah itu dengan air mata, tangisan, dengan cara apa? Mungkin saudara berkata, wong saya ke mezbah bawa kolektor, bawa berpuluhan, saya bersyafaat depan mezbah. Maka Tuhan katakan, engkau menutupi mezbah dengan air mata, dengan rintian, dengan cara tidak setia dengan istri pada masa mudamu. Pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Dengan istri pada masa, jadi bukan istri mudamu. Pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Dengan istri masa muda. Aduh saudara ya. Bukan istri mudamu, bukan ya. Ketika saudara gak setia dengan pasangan pada waktu muda, artinya istri pertama, suami pertama. Mereka meratap, mereka menangis. Ratapan tangisan pasangan kita itu menutupi mezbah. Makanya perhatikan 1 Petrus pasal 3 ayat 7 saudara ya. Saya akan nyambung dengan itu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7.
1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau istri nggak dihormati, nggak dihargai, ada masalah antara suami dan istri, maka doa terhalang. Makanya Maleaki berkata, aku tidak menerima persembahan dari tanganmu. Sebab mezbah kita tertutup oleh ratapan, oleh tangis, oleh rintian. Ketika pasangan hidup dalam pertengkaran, dalam percideraan, maka kenapa doa kita terhalang? Mezbahnya tertutup oleh ratapan, oleh tangisan, oleh rintian dari pasangan kita. Karena itu perlu sekali hidup suami istri itu dipulihkan. Karena kalau doa dihalangin, ya gimana mau dapat berkat? Ya. Mengapa kita tidak boleh bercerai? Selain itu menghalangi doa, menutupi mezbah dengan tangisan, Tuhan katakan, ayat yang ke-16, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Jadi orang yang bercerai itu disebut pengkhianat. Saudara mau jadi pengkhianat? Enggak, bukan? Mengapa disebut berkhianat? Karena waktu kita menikah, kita mengucapkan janji, saudara. Ya. Saudara datang ke gereja, lalu diberkati pernikahannya, lalu saudara berkata, saya berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Nah, janjinya di hadapan Tuhan, saudara. Bahwa aku akan mengambil engkau sebagai istriku, aku akan mengambil engkau sebagai istri suamiku satu-satunya. Gitu kan kira-kira janji nikahnya kira-kira begitu ya. Baik waktu susah maupun senang. Nah, bilang begitu lagi ya. Bilang gitu gak dulu? Pada waktu senang dan saya gak mau susah. Enggak kan? Enggak bilang begitu kan? Enggak begitu kan? Enggak kan? Bahkan beberapa gereja ada yang mengatakan lagi dengan akhirnya sampai maut memisahkan kita. Ada yang tidak pakai, tapi yang pasti berjanji untuk mengambil istri. Berjanji, aku akan mengasihi engkau. Kalau suaminya berkata, seperti Kristus mengasihi jemaat. Weh, Kristus mengasihi jemaat, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaat? Dia datang ke bumi merendahkan diri, diludahi. Suami mau mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat? Amin? Tidak amin, bertobat kau. Amin? Mau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat? Siap diludahi sama istri? Jangan kan kena ludahnya, baru anginnya aja, apa-apa aja udah panas, saudara. Bayangin kalau Yesus panas, diludahi, nggak jadi ke kayu salib. Dia tunjukkan ke Allahnya, wow, saya ini Allah, saya ini laki-laki, saya ini suami, pak. Kalau Yesus marah, saudara, kita nggak masuk surga. Nggak ada kayu salib. Janji kita luar biasa loh, saudara, janji nikah. Aku akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat. Petrus, bagaimana Yesus mengasihi Petrus? Petrus berkata, aku nggak kenal dia. Nah, bagaimana kalau istri atau suami berkata, aku nggak kenal kamu? Siapa sih kamu itu? Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Sebelum sama nikah sama saya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu tuh siapa? Istrimu, gitu. Suamimu, gitu. Udah menikah lama kayak gak dikenal, kayak gak dihargai. Kita mengucapkan janji nikah saja. Makanya kalau kita bercerai disebut pengkhianat. Mengapa disebut pengkhianat selain soal janji nikah? Karena nikah itu perjanjian darah. Ya. Mengapa disebut perjanjian darah? Karena kalau orang menikah lalu bersetubuh, bercinta, maka keluar darah. Ya, maka disebut nikah itu perjanjian darah. Nah, perjanjian darah itu gak bisa dibatalkan. Mengapa nikah itu sampai mau memisahkan kita? Karena menikah itu perjanjian darah. Untuk menjadi satu daging ada perjanjian darah. Darah ditumpahkan. Waktu malam pertama bercinta. Nah, itu membuat pernikahan itu hukumnya kalau namanya perjanjian darah itu gak bisa dibatalkan. Mengapa ada ayat mengatakan begini? Walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita dengan Tuhan itu perjanjian darah. Amin. Tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau orang menikah lalu bercerai itu disebut pengkhianat. Jadi saudara jangan jadi pengkhianat. Bercerai berarti pengkhianat, bercerai berarti pengkhianat, bercerai berarti pengkhianat. Terus itu jadi obat saudara, kebal cerai nanti. Ya. Jangan hak asasi, humanis dong, ya wajar. Itu penyakit semua, saudara. Itu virus, saudara. Ini pendapat dunia ini bahaya, saudara ya. Bahaya. Pendapat dunia memang nggak jelek.
Saya udah baca deh pasal 3 sampai pasal 37. Teman-teman Ayub itu nasihatnya bagus-bagus, saudara, bagus. Dan tidak semuanya salah. Ya. Yang bahaya itu kalau orang ngasih nasihat, 90% betul, 10-nya salah. Tapi seluruhnya ini racun gitu loh. Kalau nasihatnya 100% salah semuanya, nggak mau denger gitu kan. Yang repot kalau 90%-nya bagus. Alkitabiah, ada ayatnya. Rohani. Ya, tapi endingnya gitu, ya sudahlah, cerai saja gitu. Wah, gawat saudara. Ini nasihat yang gawat, ini yang berbahaya. Ada contohnya lagi ya, berita ini. Waduh, itu lebih berbahaya. Kalau jelas-jelas pendapat dunia langsung kita serang kan, kita udah punya tembok-tembok pertahanan gitu kan. Tapi itu sahabat-sahabat Ayub tuh pakai ayat semuanya. Orang-orang pinter, orang pandai. Tapi mari kita lihat kembali ke soal Ayub ya. Ayub dia mencari Tuhan. Dia dengar Tuhan. Dia melihat Tuhan, dia ketemu Tuhan. Amin. Karena kalau kita ketemu Tuhan saudara, ya kita ketemu firman-Nya. Ketemu Tuhan, kita ketemu prinsip-prinsip soal perceraian, soal kehidupan, soal pernikahan. Atau mungkin kita lanjutkan dulu soal ayat-ayat tentang perceraian ya. Markus 10 ayat 2 sampai 12. Wah, panjang sekali. Atau mungkin saya bacakan yang penting saja. Markus pasal 10 ayat 2 sampai Matius, Markus. Markus pasal 10 judulnya juga perceraian. Kita baca mungkin kalau dari ayat 2-nya panjang sekali ya. Kita langsung baca ayatnya. Mulai ayat yang ke-9 sampai 12. Saya 9, saya 10, saya 11, saya 12. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 10. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. 12. Kenapa jangan bercerai saudara? Taruh di otak saudara, di pikiran saudara sebagai vitamin, sebagai obat, sebagai prinsip hidup. Karena prinsip hiduplah yang akan mempengaruhi kehidupan saudara. Prinsip hidup ini akan menjaga kita. Sekalipun ada tantangan, ada dorongan, ada keinginan, ada masalah ekonomi, masalah kesehatan yang kayaknya akan membuat kita bercerai. Tapi itu menjaga kita. Itu yang bikin saudara kebal saudara ya. Taruh di pikiran. Kalau bercerai, kawin lagi, zina. Enggak lakinya, enggak suaminya. Suami menceraikan istrinya, kawin lagi, zina. Istri menceraikan suaminya, kawin lagi, zina. Ayat ini berlaku buat suami dan istri. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, itu ayat kan kalau orang menceraikan lalu kawin lagi, zina. Nah kalau yang diceraikan gimana? Yang menceraikan gak boleh kawin lagi gitu kan? Ayatnya kan, kalau suami menceraikan istrinya lalu kawin lagi, zina. Ayat 12, istri menceraikan suaminya, kawin lagi, zina. Itu kan istri yang menceraikan Pak, sama suami yang menceraikan istrinya, kawin lagi. Terus yang diceraikannya, boleh gak kawin lagi? Kan saya bukan menceraikan Pak, saya diceraikan. Lukas 16, 18. Lukas 16, 18. Lukas 16, 18. 1, 2, 3. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sama terus. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Sama. Berarti kalau yang diceraikan pun menikah, itu perzinahan juga. Enggak adil dong Pak. Kan saya yang diceraikan sama istri saya yang diceraikan sama suami saya. Sebenarnya ya adil juga, karena enggak ada orang yang diceraikan itu tanpa masalah. Makanya jangan diceraikan. Jangan menceraikan juga. Kan saya diceraikan Pak, diceraikan pasti kan ada sebabnya kan. Berantem, gak cocok, gak baik, marah, segala macam. Makanya Allah membenci perceraian.
Kalau dilihat sepintas kayaknya nggak adil, tapi sebenarnya mana mungkin sih orang bahagia lalu, aduh saya terlalu bahagia, saya ceraikan kamu ya, biar saya banyak berdoa. Nggak mungkin lah, nggak mungkin saudara ya. Orang yang terlalu bahagia lalu pengen menceraikan pasangannya dengan alasan karena saya terlalu bahagia, saya nggak banyak berdoa, saya mau ceraikan kamu. Nggak mungkin, nggak ada lah, nggak mungkin. Jadi taruh itu di pikiran, membuat kita memang udah tegas dah, tidak terhadap perceraian. Amin. Amin. Amin tidak amin harus amin. Amin. Tapi Pak, kan ada ayat ini Pak. Ada ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 10-11. Ayat ini membuat saya bingung Pak. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 1 Korintus pasal 7 ayat 10-11. 1 Korintus pasal 7 10-11. Saya baca 10 saudara 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak bukan aku, tapi Tuhan. Paulus sempat bergumul, ini firman Tuhan, rema atau pewahyuan atau dari dia pribadi. Tapi akhirnya dia yakin, bukan, tapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. 11. Ayat 11-nya ini loh Pak, mengapa masih dikasih cadangan dan jikalau ia bercerai? Mengapa Alkitab ini gak tegas sekali? Ada tegasnya, tidak boleh menceraikan. Ayat 11 bagian B, tidak boleh menceraikan. Tapi kenapa dikasih cadangan bagian A-nya? Dan jikalau toh bercerai. Berarti masih ada peluang dong Pak. Banyak orang mencari peluang saudara ya. yang celah-celah itu pokoknya aduh. Pak, boleh gak sih Pak orang bercerai Pak? Enggak boleh, tadi sudah dibaca ayatnya. Kalau orang menceraikan istrinya lalu kawin lagi itu berzina. Pak, pelan-pelan Pak Jarot. Pak Jarot bilang kalau orang bercerai kawin lagi berzina. Saya tanya Pak, gimana kalau saya gak bercerai Pak, cuma kawin lagi? Enggak boleh juga. Alkitab berkata hendaklah ia suami dari satu istri. Betul? Ada ayat begitu kan? Pak, yang Bapak baca itu kan kitab Timotius Pak. Hendaklah ia suami dari satu istri. Itu judul perikopnya Pak. Itu syarat diaken. Saya jemaat Pak. Baca Korintus nanti ada ayatnya. Hendaklah ia suami dari satu istri dan istri dari satu suami. Itu judul perikopnya. Bukan untuk diaken, itu untuk jemaat. Pak, kan ayatnya hendaklah ia suami dari satu istri. Hendaklah itu kan himbauan Pak. Jemaat sekarang banyak bantah saudara. Tolonglah Pak Jarod, jawablah Pak dengan jawaban yang humanis, yang manusiawi. Boleh nggak Pak kawin lagi? Kalau diminta yang humanis, yang hak asasi, ya saya jawab bilang boleh. Oh boleh Pak Jarod, apa syaratnya? Syaratnya satu, kalau suami atau istrinya sudah meninggal. Ya Pak Jarod, yang satu ini nggak mati-mati. Nggak boleh saudara, nggak boleh. Tapi kenapa dikatakan jikalau bercerai? Nah memang selalu ada perkecualian. Jadi kalau kita baca secara lengkap gitu. Tapi yang pasti cerai itu dibenci oleh Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau terpaksa dia izinkan, maka ada ayat jikalau bercerai. Apalagi kalau kitab imamat gitu ya. Orang tidak boleh mengambil istri atau suami yang diceraikan loh. Mengapa soal yang sudah diceraikan ini masih diurusin terus? Karena memang banyak perceraian juga. Nah, saya katakan dari awalnya bahwa itu bukan kehendak Allah, itu dibenci. Tapi kalau nanti saya katakan boleh atau diizinkan, itu tetap bukan kehendak Allah. Gitu. Jadi kehendak Allah itu pulih, kehendak Allah itu bertobat, kehendak Allah itu kembali dan itu bisa pulih. Tapi Allah memberikan pengecualian. Ya. Itu bukan kehendak Allah yang pertama, itu kehendak Allah yang berikutnya. Kayak misalnya kalau orang Israel, kami minta raja. Allah marah, Allah berduka, Allah sedih. Karena Allah pengennya memimpin umatnya, umat pilihan ini. Berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Dia mau memerintah lewat para nabi-nabinya. Nabi Samuel, Nabi Musa. Tapi akhirnya terus ketika nabi-nabi berganti, silih berganti. Orang-orang akhirnya melihat dunia punya raja. Orang Israel pengen minta raja. Itu mendukakan hati Allah. Allah gak suka, itu bukan kehendak Allah. Tapi orang Israel ngotot, tegar. Kami mau punya raja. Tuhan bilang sama Samuel, katakan kepada umat.
Kalau mereka punya raja akan bayar pajak, akan sengsara begini. Disampaikan kepada orang Israel. Orang Israel berkata, kami akan tanggung. Akhirnya Allah mengizinkan. Nah, kadang ada sesuatu yang Allah tidak kehendaki, tapi Allah izinkan. Ya, jadi kalau nanti saya bilang yang begini boleh bercerai, itu dalam arti kapasitas diizinkan, tapi bukan kehendak Allah. Ya. Kalau diizinkan itu berarti bukan kehendak Allah. Nah, kalau bukan kehendak Allah juga bukan berarti terus dikutuki sama Tuhan gitu ya. Ketika akhirnya orang Israel punya rajanya pun diurapi sama Tuhan. Tuhan bilang sama Samuel, urapi dia jadi raja. Tapi itu sebenarnya tetap sesuatu yang bukan kehendak Allah. Jadi mengerti porsinya ya. Nah, apa yang bisa diizinkan bercerai?